Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 19 Mei 2023. Kita masuki novena Roh Kudus hari yang pertama. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9-18 dikisahkan bagaimana Paulus berada di Korintus dan mendapat pesan dari Allah untuk tetap berkarya di situ karena umat banyak berada di kota itu. Namun dalam perjalanan waktu, banyak orang menghasut dan menuduh Paulus mengajarkan ajaran salah, sehingga terjadi kericuan, kekacauan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a, Yesus menegaskan kepada para murid sebelum terangkat ke surga bahwa para murid akan menanggung banyak penderitaan, akan menangis, akan meratap, namun dunia akan bersuka cita. Para murid akan berduka cita, namun diingatkan duka cita itu akan diubah menjadi sukacita. Ibaratnya seorang ibu atau perempuan yang berduka cita, menderita saat ia akan melahirkan dan proses melahirkan. Tetapi setelah anaknya lahir, dia tidak ingat akan penderitaannya. Muncullah sukacita karena lahirnya seorang manusia ke tengah-tengah dunia. Yesus menegaskan kepada para murid, ketika Yesus berpisah dan diangkat ke surga, para murid akan berduka cita. Tetapi Yesus tetap akan menyertai para murid dengan berbagai macam cara, sehingga para murid akan bersuka cita dan tak seorang pun dapat merampas sukacita itu dari Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam pengajaran kepada para murid, Yesus selalu menekankan agar para murid tidak terbuai dengan sukacita dari dunia. Para murid agar mencari yang abadi, yang kekal. Ia juga mengajarkan kepada para murid mengenai roti hidup, agar tidak mencari hanya roti duniawi yang dapat membawa kematian, tetapi mencari roti hidup yang dapat membawa kehidupan yang kekal. Hari ini para murid diingatkan agar mencari sukacita surgawi yang tidak akan direbut oleh kuasa manapun. Apa itu? Yakni bersatu dengan Yesus Kristus. Tentu mengikuti Kristus sebagai murid ada konsekuensinya, menanggung banyak penderitaan, menyangka diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Itu konsekuensi atas pilihan kita ikut Yesus,
yang akan membawa sukacita atau kegembiraan yang abadi. Dan kegembiraan itu tidak akan dirampas oleh siapapun juga. Saudari-saudaraku terkasih, itulah yang dibuat oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama. Ia bersukacita ketika orang mengenal Yesus. Ketika ia boleh mewartakan Yesus dan orang mengimani, tentu dengan segala konsekuensi, ditolak, dianiaya, bahkan nyawanya terancam. Namun ia tidak mundur, karena di balik seluruh penderitaan itu tersedia sukacita abadi yang tidak akan direbut oleh kuasa manapun juga. Para martir, para rasul, dan orang-orang yang memperjuangkan hidupnya demi iman mengalami sukacita dan kegembiraan abadi. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan sukacita yang akan kita terima dari Yesus yang sungguh menyayangi kita. Untuk itu, kita diajak memohon rahmat-rahmat Allah lewat novena-novena kita. Ketujuh roh yang kita minta untuk menjadi pegangan kita agar kita mampu mencari kebahagiaan abadi yang tidak akan direnggut oleh kuasa manapun juga. Kita diingatkan kembali akan perintah Yesus, syarat menjadi murid. Tetapi kalau kita sudah berhasil melewatinya, akan ada sukacita besar, karena kita boleh bersatu dengan Yesus di dalam keabadian. Menjadi pertanyaan permenungan kita hari ini, selama ini kegembiraan macam apa yang saya cari? Apakah kegembiraan semu duniawi yang mengorbankan iman? Ataukah kita mencari kebahagiaan surgawi yang tidak akan direbut oleh kuasa manapun juga? Kegembiraan itu hanya terjadi kalau kita bersatu dan melaksanakan kehendak Yesus Kristus dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus Allah. Maka mari kita menjadikan hidup kita semakin peka akan tanda-tanda dan kehadiran Roh Kudus yang akan membawa kita bersatu dengan Yesus untuk mencapai, memiliki, merebut kegembiraan sejati yang datang dari Allah. Semoga segala konsekuensi dapat kita tanggung untuk dapat mencapai kebahagiaan dan kegembiraan surgawi bersama Allah dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu menyediakan kegembiraan abadi, kegembiraan yang tidak akan direbut oleh siapapun juga, yakni bersatu dengan Putra-Mu untuk hidup yang kekal. Putra-Mu juga memberikan rambu-rambu konsekuensi mengikuti Putra-Mu, yakni menyangka diri, memangku salib, dan mengikuti Putra-Mu. Itu berarti tantangan-tantangan dunia akan kami hadapi. Tetapi berkat bantuan Roh-Mu, kami Kau mampukan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Kuatkanlah kami, iman kami,
agar dapat mengatasi tantangan-tantangan itu, sehingga kami tetap waspada terhadap gangguan, tantangan dari dunia, sehingga kami tetap setia kepada Yesus Putra-Mu untuk mendapatkan sukacita yang kekal. Bantulah iman umat yang lemah, semoga Kau kuatkan. Yang ragu-ragu Engkau tegaskan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang tidak kuat menghadapi tantangan Engkau sanggah, agar mereka menyadari untuk mencapai sukacita kekal harus melewati tantangan-tantangan itu. Kuatkanlah kami semua dengan berkat dan rahmat-Mu. Bapa, sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Ringanlah penderitaan beban mereka yang sungguh menjadi tanggungannya. Uraikanlah persoalan yang ada sehingga bisa teratasi. Bantulah mereka yang kesulitan ekonomi lewat sesamanya ataupun usaha-usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya umat tetap mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Bapa, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Untuk itu saya tegaskan, di gereja kita, dalam gereja tetap berlaku memakai masker demi keamanan kesehatan bersama. Cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, booster kedua atau ketiga, dan benar-benar menjaga stamina tubuh agar kita terbebas dari virus corona. Hari ini kita masuki novena Roh Kudus. Saya sudah mengirim doa untuk novena lengkap dengan hari pertama sampai ke-9. Umat yang tidak sempat ke gereja harian, saya minta untuk di rumah masing-masing, misalnya malam hari sebelum tidur atau dalam doa malam bersama anak-anak dan keluarga, mendoakan doa novena hari per hari, agar kita benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Roh Kudus. Hari Sabtu tanggal 27 Mei kita akan menerima estafet salib IYD. Saya undang umat untuk hadir menyambut kirap salib itu pada hari Sabtu 27 Mei pukul 4 sore di halaman gereja. Lalu nanti pada jam 5 akan diarak memasuki gereja dan disatukan dengan Ekaristi bersama umat. Mari berbondong-bondong untuk ikut menerima kirap salib itu tanggal 27 nanti. Paroki akan mengadakan camp khusus evangeli pribadi. Saya undang wilayah lingkungan untuk mengirimkan wakilnya untuk ikut dalam camp itu. Kategorial saya undang untuk mengikuti agar muncul tokoh-tokoh yang siap untuk diutus sekaligus untuk kekayaan pribadi. Silakan mendaftar pada hari Minggu depan gereja maupun di samping Mandala Geraha. Terima kasih kepada saudara-saudari untuk gereja, sehingga gereja bisa berpasangan dengan baik, dengan caranya masing-masing, dengan dana, dengan tenaga, dan juga dengan doa-doa kita, sehingga gerak pastoral sungguh dapat berjalan dengan baik, termasuk penyelesaian gedung serbaguna dan
sudah beberapa orang untuk menyanggupi mengisi, masih diperlukan untuk pengisian yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita resmikan dan terisi dengan baik, lalu bisa kita pakai untuk pastoral. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.